Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan teknisi ataupun yang masih mau belajar. Siang ini saya dapat garapan TV Polytron ya. Jadi kendalanya ini kalau layar atas ini bagus, tapi kalau layar bawah kok ada hitam kira-kira 4 jari. Elko di sekitar vertikal sudah kita cek pakai ESR bagus ya, tapi tidak tahu, kita belum coba ganti di sekitar sini. Semuanya kita cek bagus, termasuk supply 25 volt juga bagus, tapi layar tetap nggak bisa maksimal ya. Untuk bawah masih ada hitam kira-kira 4 jari. Coba kita tes ya. Oke, kita coba colok. Bismillahirrahmanirrahim. Colok. Ini dia hasil gambarnya. Tadi saya barusan aja solder ulang di kawasan IC Chroma ya. Nah, jadi nggak tahu, belum juga dites, tapi dari tadi saya udah pusing ini nggak temu-temu. Jadi coba kita nanti cari sampai ketemu ya. Oh, ternyata malah layarnya merah, saudara. Jadi ternyata layar ini tidak stabil ya. Nah, terkadang tampilannya merah ini, bagian bawah hilang dan atas merah ya. Jadi ini kalau kita besarkan screen ya, kadang seperti ini, kadang dia normal, dia ada tulisan Polytron gitu, dan layar bawah tetap menutup ya. Jadi belum ketemu sama kita ini untuk problemnya, masih tetap merah ini ya. Oh, ternyata seperti ini. Oke, coba kita pause dulu ya. Kita mau cari dulu nanti penyakitnya, nanti mudah-mudahan kita bisa share untuk problem-problemnya. Oke, untuk problem merah kita coba cek di bagian RGB ya, apakah ada matriks RGB ini ada masalah. Coba kita solder ulang dulu, sepertinya bekasnya di solder ini, siapa tahu ada yang terhubung atau bagaimana. Coba kita ulang dulu ya. Oke, kita sudah coba untuk solder ulang ya di kawasan matriks RGB ini. TR nya biasanya kalau merah garis-garis itu bisa tabungnya sih, cuman kan kita ambil yang teringan dulu, siapa tahu ada yang short di bagian R ya, untuk jalur baru. Nanti setelah gambar normal kita akan mengoprek bagian yang tertutup hitam di bagian bawah tadi ya. Sementara tadi udah saya kotek, cuma belum ketemu sih. Oke, mudah-mudahan bisa ketemu. Kita sekarang coba ya, coba kita colok untuk hasilnya bagaimana. Oke, colok ya. Bismillahirrahmanirrahim, colok. Oke, dan kita lihat, oh ternyata malah layar juga melebar. Ini berarti analisa ini ada yang kendor ini. Mungkin pada saat kita solder tadi untuk bagian red sudah bisa manu ya, kencang, atau tidak short lagi karena bekasnya juga sudah dioprek-oprek. Ini terlalu terang karena tadi memang playbacknya saya untuk screen tadi kan gelap, posisi merah tadi kan gelap. Kita besarkan memang tadi, kita kecilkan dikit. Nah, birunya bisa bagus tuh. Oke, berarti untuk analisa selanjutnya untuk nutup di bagian bawah juga masih tetap disolder ulang, karena tadi saya bilang juga elko sudah kita tes pakai ESR ya, dan memang masih bagus. Mudah-mudahan hanya dengan solder ulang lah, kita lebih teliti lagi untuk bagian sekunder dan lain-lain kita solder ulang coba. Karena di bagian vertikal sudah solder ulang full, kemungkinan ada di bagian lain tegangan-tegangan untuk 5 volt dan 8 volt dan lain-lain yang mungkin yang bisa menyebabkan kerja dari vertikal tidak maksimal. Oke, kita lanjut lagi, kita pause sebentar.
kita lakukan solder ulang ya saudara. Tadi video tempat ini nggak ke pause, jadi mungkin nggak ada gambar tadi, saya taruh di meja. Pokoknya kalau di bagian vertikal ini sudah kita solder ulang dan kita tes elko tidak ketemu juga, mungkin elko-nya masih bagus semua, kan kita bingung nih. Tidak ada salahnya kita lihat di bagian lain, karena ini juga tadi saling terhubung lah ya. Kadang-kadang misteri kerusakan TV juga aneh, jadi kita tidak melulu harus mengejar di bagian itu aja ya. Jadi ada kadang-kala di bagian lain yang memang ya masih ada kaitan, asalkan VCC, mungkin kalau tidak ada vertikal kan VCC udah lengkap, elko sudah bagus, terus untuk kaki yok vertikal juga tegangan ada. Kita mungkin bingung kenapa kok masih tetap ada problem ya di bawah, seperti tadi hitam saya bilang tadi. Mungkin ada bagian lain yang ada kaitannya, bahkan kadang-kadang kita tidak menemukan ya, tapi cobalah untuk solder ulang, karena memang bagian yang terkait yaitu IC vertikal dan sekitarnya sudah kita oprek, ternyata masih tetap. Jadi jangan menyerah, jangan pesimis, ambil rata aja, santai aja, solder aja udah, biasanya selesai dengan cara seperti itu. Jadi terbukti tadi layar masih bisa buka ya. Jadi begitu merah selesai dengan hanya solder ulang di blok RGB, kemungkinan ada tersenggol atau bagaimana yang bagian yang retak yang di mesin utama ya, jadi layar pun bisa buka. Jadi semuanya masih bisa, nggak menutup kemungkinan ya. Jangan hanya di bagian vertikal, jadi coba kita terutama di bagian sekunder sini ya. Bisa saja tegangan-tegangan yang supply ke IC chroma 5 volt 8 volt tidak sempurna, juga bisa menyebabkan gangguan pada layar ya. Sering sekali saya kadang-kadang menemukan hal-hal yang seperti ini. Kalau dipikir secara teori atau secara teknik tidak masuk akal, namun kenyataannya memang seperti itu ya saudara-saudara. Jadi oke, kita pause dulu ya, sudah terlalu panjang. Kita lanjutkan untuk solder ulang, dan nanti kita lihat hasilnya ya. Oke, sudah sebagian besar tidak sekunder, bagian sini juga sudah kita solder ulang, tinggal kita lanjutkan. Jadi rekan-rekan jangan heran ya, kok itu malah kok problem vertikal kok malah kemana-mana solder ulang. Kadang-kadang ya seperti itu, kita tidak menemukan. Secara teori kita harus mengejar daerah vertikal, tapi ternyata tidak ketemu, kita malah pusing sendiri ya. Kalau misalnya seketika kok bisa normal, berarti ternyata ada mungkin tuh bagian-bagian yang masih perlu disolder ulang. Jadi begitu. Jadi ini real ya, real, tidak rekayasa. Jadi memang kadang-kadang tidak bisa di teori, bahkan dalam prakteknya pun berbeda ya, bagian yang apa yang rusak, orang mikir itu kan vertikal, kerusakan vertikal, tapi ternyata ada di bagian lain yang di bagian tegangan. Otomatis kan kalau tegangan utama terganggu, ke chroma juga mungkin terganggu, itu aja lah ya. Tetap ada kaitan secara teori, mungkin masuk lah, tapi kan kalau secara mungkin bagi rekan-rekan teknisi yang tak ahli, kok malah di situ yang di ini, kan kadang-kadang gitu. Tapi ya inilah kegiatan kita sehari-hari, kita videokan, dan kita usahakan untuk selalu ya, setiap apapun pekerjaan yang masuk ke kita tetap kita videokan dan kita upload ke YouTube di channel kita, channel Klinik Elektronik. Bagi rekan-rekan juga kalau yang mungkin pengen nonton video ya dipersilahkan. Kalau mungkin ada meluangkan waktu untuk subscribe, ya terima kasih. Kalau tidak pun ya tidak apa-apa. Demikian rekan-rekan yang ini, mudah-mudahan proses ini pun cuma proses solder ulang ya. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat juga bagi rekan-rekan. Jadi problemnya adalah blinking merah di bawah tidak penuh, atas penuh ya. Tetap logo Polytron keluar, tapi dia blinking merah. Blank merah garis-garis. Jadi seperti itu problem awal, dan bawah tidak penuh. Tadi sempat normal, cuman bawah tetap tidak penuh. Jadi problemnya ada dua ya, blank merah tapi ada tulisan Polytron, dan bawah tidak penuh. Dan sepertinya hanya masalah ada yang kendor untuk rangkaian tegangan-tegangan, mungkin yang sebelah chroma ya, dan lain-lain lah, kurang tahu. Lebih baik kita solder ulang daerah tegangan-tegangan utama di sekunder 8 volt 5 volt, jangan sampai terlewat. Mudah-mudahan nanti bisa bagus, apalagi menghadapi TV lama seperti ini ya. Kadang-kadang
sudah banyak sih solderan yang kendor-kendor itu, jadi dicari, kadang kita ganti ini ganti itu, malah ngabisin biaya, ternyata nggak ketemu juga. Akhirnya apa, malah kita rugi. Lebih baik kita ambil yang termurah dengan hanya modal solder dan T0 ini, kadang malah jadi bagus karena sudah jam kerjanya sudah lama untuk TV-TV seperti ini ya, TV model lama. Jadi ya harus telaten untuk menyolder bagian-bagian tegangan utama ya. Oke, saya kira sudah cukup banyak yang kita solder ya. Sekarang kita coba kembali nih. Sebelumnya kita bersihkan dulu ya pakai kuas ya, sambil dilihat-lihat. Jangan ada yang short tadi waktu kita nyolder, itu malah nanti jadi masalah, bikin pening lagi. Kadang-kadang short di mana kita nggak tahu ya, nggak ketemu, akhirnya malah nggak jadi gitu. Oke, coba kita colok dan kita lihat layarnya apakah sudah bisa full dan bagus, tidak blinking merah lagi. Bismillahirrahmanirrahim, colok ya. Udah bunyi cerak di FPT, tanda TV sudah on ya. Kita lihat kondisi layarnya bagaimana. Ya saudara, ternyata penuh. Berarti analisa kita tepat ya. Setelah kita cek semua elko di posisi IC vertikal dan sekitarnya, ternyata bagus semua. Dan kita tadi sempat kebingungan apanya ini kan. Soalnya sudah banyak bekas solderan juga dari rekan teknisi juga nih. Dan pendingin IC juga sudah dimodif, bekasnya IC-nya dimodif, mungkin jadi diganti, mungkin pusing juga ini. Ternyata solder ulang aja. Kita tes pakai getaran ya, kita pukul, tapi jangan terlalu keras, pakai obeng yang dari plastik begini ya. Seperti biasa kita pukul aja, nanti layar ada perubahan nggak untuk di layar kita sambil lihat ada perubahan nggak. Kalau ada perubahan itu menciut atau apa, mungkin masih ada yang kendor, kita ulangin lagi, solder ulang di sekitar ya. Jadi bisa kita coba cara seperti ini ya. Nah ya udah stabil, konstan, tetap tidak ada perubahan. Kita pukul semua. Nah cukup ekstrim ya, tapi enggak apa-apa, jalani aja, memang kayak gini lah, enggak ada masalah. Yang penting jangan pakai besi, kalau besi ya langsung kesetrum. Nah udah bagus nih. Wah, belakang RGB juga, tapi enggak rekomendasi loh untuk saya, ini harus hati-hati ya, bisa pecah ini tabungnya. Nah udah, ini udah aman, layar masih tetap utuh dan tidak ada bergetar tanda rusak atau error ya, jadi udah bagus. Oke, itu aja sajian hari ini ya. Untuk selanjutnya nanti mudah-mudahan ada kasus-kasus lain, masih banyak tuh menunggu. Ada TV LED sub baru datang juga, akan kita eksekusi nanti apanya secara langsung ya, tidak ada rekayasa. Dan ini cukup lama, ini 13 menit 35 detik ini, untuk HP-nya sudah mau habis untuk daya simpan videonya karena lumayan penuh aplikasinya. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi juga untuk dokumentasi, untuk mengingat kalau ada kasus yang sama mungkin saya lupa, tinggal buka YouTube saya sendiri. Dan juga bagi rekan-rekan sesama teknisi ataupun bagi pemula yang masih belajar ya, mudah-mudahan bisa membantu untuk kasus-kasus servisan yang masuk. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat, amin, dunia dan akhirat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.